Firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim 9 ayat 1 sampai 57. Dengarlah firman Tuhan. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, "Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu." Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, "Memang ia saudara kita." Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, 'Jadilah raja atas kami.' Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, 'Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?' Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, 'Marilah jadi raja atas kami.' Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, 'Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon?' Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, 'Marilah jadi raja atas kami.' Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, 'Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?' Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, 'Marilah jadilah raja atas kami.' Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, 'Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Maka sekarang, jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalasnya kepada seimbang dan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyabung nyawanya, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya di atas satu batu, serta membuat Abimelek, anak seorang budaknya perempuan, menjadi raja atas warga kota Sikem, karena ia saudaramu. Jadi, jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek dan silakanlah ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo, dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis Abimelek.' Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri dari Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek saudaranya itu. Setelah 3 tahun lamanya, Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek.
supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Sementara itu, Gaal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya. Jadi pergilah mereka ke ladang. Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirik, memerasnya, lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abimelek. Berkatalah Gaal bin Ebed, siapa itu Abimelek dan siapa kita orang Sikem? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah anak Yerubbaal dan Zebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor ayah Sikem? Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyahkan Abimelek. Lalu berkatalah ia ke arah Abimelek, perkuatlah tentaramu dan majulah. Ketika Zebul penguasa kota itu mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma dengan pesan, Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem, dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau. Oleh sebab itu, berangkatlah pada waktu malam, engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan adakanlah penghadangan di padang. Esoknya pagi-pagi pada waktu matahari terbit, haruslah engkau menyerbu kota itu, dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kau dapati. Sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sikem. Ketika Gaal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gaal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Zebul, lihat, ada orang banyak turun dari puncak gunung. Jawab Zebul kepadanya, itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia. Kata Gaal sekali lagi, lihat, ada orang banyak turun dari gunung, pusat tanah, dan satu kelompok datang dari jalan pohon terbantin peramal. Jawab Zebul kepadanya, di manakah mulutmu itu yang mengatakan, siapa itu Abimelek, maka kita menjadi hambanya? Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka. Maka majulah Gaal dengan dipandangi oleh warga kota Sikem lalu berperang melawan Abimelek. Tetapi Abimelek mengejar dia dan ia melarikan diri dari depannya. Dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Adapun Abimelek tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya, sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Sikem. Keesokan harinya, orang-orang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal ini dikabarkannya kepada Abimelek, dibawanyalah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan, lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota, sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Sehari-harian itu, Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mendengar itu, masuklah seluruh warga kota menara Sikem ke dalam ilang di bawah kuil El-Berit. Dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota menara Sikem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke gunung Zalmon. Abimelek mengambil kapak lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya ke atas baunya sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia,
Turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini. Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan lalu mengikuti Abimelek. Meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota Menara Sikem juga mati. Kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan, seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali kepada Allah, kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Jo yang telah membacakan pembacaan firman kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami boleh ada di tempat ini. Hari ini kami boleh Tuhan beribadah bersama-sama kepada Allah yang benar. Kiranya Engkau yang menolong kami dalam perenungan kami. Agar kami Tuhan sungguh mengerti firman-Mu, Kau yang merubahkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan seri khotbah kita dari Hakim-Hakim. Kita akan masuk ke Hakim-Hakim 9, saudara-saudara. Saudara, setiap generasi itu selalu membangun berhala yang mereka kira bisa menyelamatkan mereka. Dan setiap generasi juga cepat atau lambat saudara-saudara akan menemukan kenyataan yang pahit. Bahwa berhala yang mereka bangun, berhala yang kepadanya mereka bersandar itu tidak pernah benar-benar bisa menepati janji-janjinya atau memenuhi harapan-harapan mereka. Saudara, Hakim-Hakim 9 adalah sebuah kisah tentang berhala yang semacam itu, dan berhala ini namanya Abimelek. Saudara, dari teks yang kita baca tadi, kita tahu Abimelek itu selama 3 tahun memerintah atas Israel sebagai seorang raja. Tapi sebenarnya saudara, walaupun di seluruh pasal ini kita melihat kisah tentang Abimelek, tetapi inti dari pasal ini bukanlah tentang Abimelek. Pasal ini sebenarnya sedang membahas mengenai apa yang terjadi kepada bangsa yang meninggalkan Allah mereka, kepada bangsa yang menolak pemerintahan Allah, lalu mencari sosok lain atau hal lain untuk memerintah mereka, menggantikan Allah mereka yang benar. Lalu kita akan melihat saudara, di tengah pasal ini ada sebuah perumpamaan yang tadi diucapkan oleh anak Gideon yang bernama Yotam. Ia berdiri di sebuah gunung lalu berseru ke bawah kepada kota yang menobatkan seorang pembunuh sebagai rajanya. Saudara, perumpamaan ini penting karena melalui perumpamaan ini kita akan memahami makna dari pasal ini. Saudara, pagi ini mari kita merenungkan teks ini. Dan pada akhirnya saudara, saya rasa teks ini akan membawa kita kepada sebuah kerinduan.
ada 3 poin yang akan kita renungkan pagi ini, yaitu poin pertama, penyembahan yang salah melahirkan pemimpin yang salah. Kedua, apa yang kita percayai selain Allah selalu menjanjikan lebih dari apa yang sanggup Ia berikan. Yang terakhir, Allah mungkin terlihat diam, tetapi Ia tidak pernah absen. Kita akan masuk ke poin yang pertama. Saudara, pasal ini dibuka tak lama setelah kematian Gideon. Saudara mungkin masih ingat ya, Gideon ini di pasal sebelumnya menolak untuk dijadikan raja. Ia mengatakan Tuhanlah yang akan memerintah kamu. Tapi seperti yang kita tahu juga dari khotbah sebelumnya bahwa Gideon walaupun mengatakan hal seperti itu, nyatanya ia berlagak dan hidup layaknya seorang raja, saudara. Dan bahkan Abimelek yang namanya dicatat di pasal 9 ini, artinya adalah ayahku adalah seorang raja. Jadi ada sebuah kehidupan yang tidak berintegritas dan yang tidak setia kepada Allah. Dan kompromi-kompromi yang begitu banyak yang akhirnya saudara, ini adalah bibit kepada kehancuran yang lebih besar bagi bangsa Israel. Sekarang di pasal ini saudara, Gideon sudah nggak ada. Dan perhatikan saudara, apa yang tidak terjadi di pasal ini setelah Gideon ini nggak ada. Saudara nggak dicatat saudara, bahwa ada seorang pun yang berkumpul untuk bertanya, siapa yang Tuhan pilih untuk memimpin kita? Tidak ada saudara, seorang pun yang mencari Tuhan. Sebaliknya saudara, muncul seorang sosok Abimelek, salah satu dari 70 anak Gideon yang dicatat lahir dari seorang gundik di Sikem. Saudara, pasal ini saudara adalah satu-satunya pasal yang di mana ada seorang yang menobatkan diri sendiri sebagai raja atas Israel dan gak ada hakim di sini. Abimelek bukan hakim. Saudara, Abimelek ini menemui keluarga ibunya dan mengajukan pertanyaan yang sangat berbeda. Bukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan siapa yang akan memimpin yang Tuhan pilih, tapi Abimelek mengatakan, manakah yang lebih baik bagimu, diperintah oleh 70 orang, yakni semua anak Yerubbaal, atau diperintah oleh 1 orang saja? Saudara perhatikan ya, pertanyaan Abimelek ini saudara adalah manipulatif. Pertanyaan ini saudara menimbulkan suatu tension yang sebenarnya nggak ada. 70 anak Yerubbaal, 70 anak Gideon ini tidak sedang berebut kekuasaan. Dan Gideon sendiri mengatakan, biar Tuhan yang memerintah atas kamu. Walaupun Gideon berlaku seperti seorang raja, ia tidak mengklaim posisi raja, saudara. Ada konsensus dan pengertian bahwa raja atas Israel adalah Tuhan. Tapi Abimelek di sini, saudara, dengan pertanyaannya, ia menimbulkan seolah-olah ada sebuah kondisi di mana diperlukan sebuah raja, yang mana itu nggak perlu. Ada sebuah tension seakan-akan ada 70 orang yang sedang berlomba-lomba, yang sedang bersaing untuk jadi raja. Dia bilang, mana yang lebih baik? Ketika hal ini nggak ada, saudara. Saudara perhatikan ya, dalam kalimat Abimelek ini, tidak ada kaitannya dengan Tuhan dan tidak ada tentang kebenaran di dalam kalimat ini. Yang ada saudara, ia menawarkan sebuah perhitungan untung dan rugi saudara. Siapa yang bisa memberi kita rasa aman? Siapa yang bisa memberi warga Sikem keuntungan? Saudara, inilah permulaan dari kejadian yang akan kita lihat sampai akhir. Pertanyaan siapa yang bisa memberikan kita rasa aman? Siapa yang bisa memberikan kita kenyamanan dan keuntungan? Bukan siapa yang Allah pilih, bukan siapa yang Allah kehendaki, tapi siapa yang bisa memberikan keuntungan bagi kita. Saudara, ini adalah awal mula kerusakan yang akan kita lihat di seluruh pasal ini. Dan mari kita lihat betapa cepatnya kerusakan yang terjadi setelah pertanyaan ini dilontarkan, saudara. Di pasal ini kita melihat kerusakannya menjalar kepada penyembahan yang memang sudah salah. Ia semakin merusak penyembahan yang sudah salah. Para warga Sikem, saudara, mereka menyembah Baal Berit. Mereka menyembah berhala
Dan warga Sikem ini memberikan 70 sikal perak dari kuil Baal Berit ini. Saudara, Baal Berit ini artinya adalah Tuhan atas perjanjian. Artinya Tuhan atas perjanjian. Menarik saudara, bagaimana ironi yang terjadi. Sedangkan Israel memiliki Allah perjanjian. Israel memiliki Yahweh, sang Allah perjanjian yang benar, yang hidup. Tapi sekarang mereka menciptakan sebuah Tuhan yang baru bagi mereka. Karena Tuhan yang ini saudara, yang mereka sembah, mereka yakini bisa memberikan keuntungan yang lebih. Mereka merasa lebih pasti. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika penyembahan berhala ini terjadi, ketika penyembahan yang salah terjadi saudara. Sekarang saudara, yang Israel miliki adalah berhala yang membiayai seluruh kudeta yang akan terjadi saudara. Penyembahan yang salah ini membiayai kudeta yang akan dilakukan oleh Abimelek. Perbendaharaan saudara, yang harusnya dipersembahkan untuk ibadah yang benar, yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan yang benar, sekarang menjadi sebuah kas perang, saudara. Lalu kita lihat kerusakannya juga terjadi di dalam keluarga. Saudara, kita lihat Abimelek mengambil uang itu, lalu ia menyewa orang-orang upahan. Orang-orang ini adalah penjahat, orang-orang yang sembrono. Mereka ini pembunuh bayaran. Lalu Abimelek pergi ke rumah ayahnya dan membantai 69 saudaranya di atas satu batu. Saudara, pernyataan dibantai di atas satu batu ini, pembantaian ini saudara terjadi secara publik. Pembantaian ini enggak kayak diam-diam, enggak. Pembantaian ini dilakukan secara publik tujuannya untuk memberikan teror. Berapa yang terjadi tadi? Abimelek melakukan manipulasi. Sekarang yang ia lakukan adalah memberikan teror. Untuk mengamankan kuasanya, untuk mengamankan posisinya, ia rela membantai seluruh saudaranya untuk memberikan ketakutan yang begitu luar biasa. Saudara, nyawa manusia, bahkan saudaranya di sini direduksi, saudara. Saudara-saudaranya ini tidak dilihat sebagai manusia yang memiliki kehidupan, tetapi tidak lebih dari sekedar penghalang yang perlu disingkirkan demi mencapai posisi yang ia inginkan. Mari kita lihat, saudara, kerusakan ini masuk ke dalam politik. Saudara, pasal ini berbau sangat politis. Apa yang terjadi adalah pembunuhan, perebutan kekuasaan. Saudara, para pemuka Sikem itu enggak bertanya, apakah Abimelek ini orang yang benar ketika Abimelek bertanya kepada mereka, enggak, saudara. Yang ditanya oleh orang-orang Sikem, apakah ia ini berasal dari kalangan kita? Apakah ia ini saudara kita? Oh iya, iya saudara kita. Sudah terjadi politik identitas di sini. Apa yang Abimelek lakukan? Ia melakukan politik identitas di sini dengan latar belakang suku yang sama. Sekarang ia akan menggait seluruh pasukan yang ia miliki dan menggantikan saudara kepedulian terhadap keadilan. Saudara, apa yang dilakukan Abimelek ini sangat politis. Dia melakukan manipulasi, ia melakukan teror, dan dia melakukan identitas politik demi meraih kekuasaan yang ia ingin miliki. Saudara, kepemimpinannya sendiri sangat rusak. Kalau ayahnya dulu, walaupun hidup layaknya seorang raja, tapi ia menolak posisi itu. Kali ini Abimelek merebut kuasa dan jabatan itu dengan tangannya sendiri dan dengan berdarah-darah. Tapi saudara, Abimelek bukan penyakitnya. Abimelek bukan penyakit di pasal ini. Saudara.
masalahnya bukan di Abimelek. Abimelek itu hanya gejala yang timbul dari komunitas yang sudah berdosa. Penyakitnya saudara, sudah menjangkit Israel sejak lama. Penyakitnya adalah Israel itu saudara memutuskan bahwa pemerintahan Allah itu bisa diganti. Pemerintahan Allah itu bisa ditawar. Pemerintahan Allah itu bisa disandingkan dengan yang lain. Ketika Allah tidak dijadikan satu-satunya raja yang bertahta, ketika kita menawar-nawar pemerintahan Allah dan menggantikan bahkan menyandingkannya dengan yang lain, saudara, apa yang Israel lakukan di sini, ya tidak sedang melakukan pemberontakan secara terang-terangan, saudara. Tapi mereka berhenti menjadikan Yahweh sebagai satu-satunya Allah mereka. Mereka tidak lagi bertanya apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Mereka menyimpang karena keinginan hati mereka sendiri, mencari apapun selain Allah yang benar untuk dapat merasa aman, untuk dapat merasa nyaman, untuk dapat merasa berguna. Dan begitu penyimpangan ini terjadi, saudara, Abimelek itu bukan kebetulan. Kemunculan Abimelek adalah sebuah kepastian yang ditimbulkan oleh komunitas yang berdosa yang menggantikan Allah. Saudara, masalah ini saya rasa bukan masalah kuno yang nggak ada hubungannya sama kita. Masalah ini masih terjadi hari ini, saudara. Mungkin saudara familiar dengan apa yang terjadi. Saudara, kita sendiri jarang secara terang-terangan menolak Allah, saudara. Kadang kita hanya lupa atau berhenti bertanya, Tuhan mau apa ya? Tuhan, apa yang Tuhan inginkan? Yang di tengah seluruh kondisi yang rasanya carut marut ini, mungkin kita mulai bertanya yang gimana ya cara saya bisa mengamankan diri saya? Bagaimana saya bisa mengamankan pekerjaan saya? Bagaimana saya bisa mengamankan posisi saya? Bagaimana saya bisa mempertahankan kenyamanan yang telah saya miliki? Bagaimana saya bisa melindungi apa yang saya miliki? Walaupun harganya, saudara, kita harus menjatuhkan orang lain, kita harus diam di hadapan ketidakadilan. Kita tidak bertanya lagi apa yang Tuhan inginkan. Kita begitu sibuk dengan kondisi kita. Dan jawaban akan pertanyaan kita seringkali adalah, ya kita perlu kesuksesan, kita perlu pengakuan orang lain, kita perlu uang, kita perlu keluarga, kita perlu jabatan, kita perlu karir yang baik, kita perlu punya pelayanan. Kadang kita menobatkan hal-hal itu menjadi raja atas kehidupan kita, saudara. Kita nggak perlu menyebut itu sebagai raja. Tapi ketika hati kita, tendensi hati kita itu ke sana, ke hal-hal lain selain Allah. Ketika hal-hal tersebut menawan hati kita, sebenarnya kita sedang beribadah kepada hal-hal lain itu, dan hal-hal lain itu, saudara, yang akan menentukan apa dan siapa yang akan menjadi raja atas hidup kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita. Maka pertanyaannya bagi kita, saudara, jenis raja seperti apa yang dihasilkan oleh penyembahan yang salah ini? Mari kita lihat jawabannya dari atas gunung, saudara. Kita akan masuk ke poin kedua. Apapun yang kita percayai selain Allah selalu menjanjikan lebih dari yang sanggup Ia berikan. Saudara, setelah pembantaian yang dilakukan Abimelek, hanya ada satu anak Gideon yang selamat, namanya Yotam. Ia berhasil bersembunyi dan naik ke Gunung Gerizim. Lalu ia menghadap ke Sikem dan berseru ke bawah kepada orang-orang yang baru saja menobatkan pembunuh saudara-saudaranya sebagai raja. Saudara, perumpamaan ini sangat penting untuk kita bisa memahami teks ini. Kata Yotam, saudara, di ayat 9.
sekali peristiwa pohon-pohon pergi untuk mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu mereka pergi ke pohon ara, marilah jadi raja atas kami. Tapi jawab pohon ara itu, masakan aku meninggalkan manisku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu mereka pergi ke pohon anggur, marilah jadi raja atas kami. Tapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang ke atas pohon-pohon. Saudara perhatikan polanya. Pohon ara, pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur ini, mereka bukan pohon yang malas, saudara. Mereka juga bukan tidak peduli dengan kebutuhan komunitas mereka. Mereka hanya tahu panggilan mereka, dan mereka tidak mau, saudara, menolak panggilan yang mereka miliki itu dengan kehormatan yang kosong. Kenapa kehormatan yang kosong? Perhatikan kata melayang-layang di atas pohon-pohon. Di sini kekuasaan itu digambarkan sebagai sesuatu yang kosong, sesuatu yang hampa. Saudara, hamba-hamba yang tahu, saudara, umat Tuhan yang tahu akan panggilan Allah dalam kehidupan mereka tidak perlu, saudara, mencari kekuasaan yang kosong. Maka pohon-pohon tadi, saudara, setelah ditolak oleh pohon-pohon yang berguna ini, mereka mendatangi semak duri, saudara. Sebuah belukar yang tidak menghasilkan apa-apa. Dan semak duri ini, saudara, yang tidak menghasilkan apa-apa, langsung berkata tanpa ragu, tanpa kerendahan hati. Kalau kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku jadi raja, datanglah berlindung di bawah naunganku. Saudara bayangin, semak belukar ngomong, datanglah berlindung di bawah naunganku. Semak belukar ini pendek, kerdil, kering. Gimana, saudara, mau menawarkan naungan itu kayak gimana? Terus yang dikatakan setelahnya, saudara, setelah berlindunglah di bawah naungan, dia mengatakan, tetapi jika tidak, biarlah keluar api dari semak belukar ini dan memakan habis pohon-pohon aras bahkan di gunung Libanon, saudara. Setelah memberikan janji palsu, dia memberikan sebuah ancaman. Saudara, ini sangat absurd, saudara. Semak berduri tidak pernah bisa melindungi siapapun. Lebih parah lagi, saudara. Di iklim yang kering, semak berduri justru yang paling mudah terbakar. Seringkali semak duri ini yang memulai sebuah kebakaran dalam sebuah hutan. Dia bukan yang melindungi orang-orang lain. Saudara, janji semak belukar ini bukan dilebih-lebihkan saja. Ini adalah sebuah kebohongan, saudara. Dia tidak mampu, saudara, melindungi siapapun. Tapi dia menjanjikan perlindungan itu dengan keyakinan paling besar. Saudara, ini adalah natur setiap raja yang palsu. Ini adalah natur dari semua berhala. Saudara, berhala itu gak akan mungkin ngomong, aku akan mengecewakan kamu. Gak mungkin, saudara. Semua berhala itu akan mengatakan, datanglah berlindung padaku. Dan kita akan mempercayainya. Karena kalimat itu kita butuh, saudara. Datanglah berlindung padaku. Kita butuh keamanan. Kita butuh kalimat itu. Dan itu adalah kalimat yang sebenarnya hanya Tuhan bisa berikan. Dan kita tahu, saudara. Tapi kita enggak percaya sama Tuhan. Kita cari yang lebih jelas, saudara. Yang lebih langsung bisa memberikan keamanan. Sekarang, saudara, mari kita perhatikan betapa persisnya Abimelek menggenapi perumpamaan yang dikatakan Yotam ini. Saudara, Abimelek ini menjanjikan persatuan dan yang ia datangkan, saudara, adalah sebuah pembunuhan, sebuah pembantaian.
Ia menjanjikan perlindungan dan yang ia berikan adalah sebuah kobaran api. Ia membakar, saudara. Dan kita lihat, saudara, kotanya sendiri Sikem yang kita lihat tadi berbalik melawannya di akhirnya sungguh-sungguh dibakar. Semak duri ini persis yang dikatakan Yotam. Abimelek mengirimkan api yang melahap habis orang-orang, yang justru mencari naungan di bawahnya. Saudara, raja yang menobatkan diri ini demi rasa aman dirinya, sekarang berubah menjadi raja yang membakar kotanya sendiri. Saudara, setiap berhala sama persis kayak semak duri ini. Mungkin kita bisa punya berhala uang gitu ya. Uang itu bisa menjanjikan rasa aman, saudara. Apalagi di tengah ekonomi yang gak menentu. Tapi uang ini akhirnya mendatangkan kecemasan. Kesuksesan bisa menjanjikan makna hidup bagi kita. Kita bisa merasa bermakna kalau kita udah sukses. Tapi di akhir hari yang mendatangkan keletihan bagi jiwa dan tubuh kita. Kesenangan, saudara, bisa menjanjikan kepuasan bagi kita, tapi yang didatangkan sebenarnya adalah sebuah kehampaan yang justru semakin menuntut lebih banyak hal lagi untuk diisi. Bahkan hubungan-hubungan kita, jika itu kita jadikan, saudara, tempat perlindungan kita untuk membuat kita merasa utuh, yang datang, saudara, bukan perasaan utuh, tapi adalah luka hati, saudara. Karena nggak ada satu orang pun, saudara, di sini atau di luar sana yang bisa memerankan peran Allah bagi orang lain. Nggak ada yang bisa memberikan keamanan, saudara, bagi kita selain Allah. Sudah hal-hal baik sekalipun, karir, keluarga, pelayanan, penerimaan orang lain. Kalau hal itu kita jadikan raja atas kehidupan kita, jika hal itu yang kita kejar, jika kepada hal itu kita bernaung, saudara, akhirnya sama seperti semak duri ini. Kita tidak akan mendapatkan naungan, kita tidak akan mendapatkan perlindungan, tapi kita akan mendapatkan api yang melahap kita habis. Itulah betapa berbahayanya dosa, saudara. Dosa itu tidak pernah mengecewakan kita saja, tapi dosa akan melahap kita. Saudara, kita mungkin cenderung melihat dosa itu sebagai kayak proses tawar-menawar yang buruk gitu. Ya gue rugilah, ya gue salah dikit, ya saya kurang sukacita dikit, ya kurang deket dikit sama Tuhan. Tapi kenyataannya lebih buruk dari itu, saudara. Dosa adalah semak duri yang kita nobatkan sebagai raja, yang kepadanya kita mencari naungan, yang kepadanya kita mengharapkan perlindungan. Dan balasannya, saudara, adalah sebuah kebinasaan. Saudara, pertanyaannya bagi kita di tengah kondisi ini, jika raja-raja semak duri itu, saudara, selalu membinasakan apa yang percaya kepadanya, siapa yang percaya kepadanya, apakah mereka dibiarkan berkuasa selamanya? Apakah tidak ada penghakiman dari Tuhan? Apakah kejahatan akan dibiarkan begitu saja menang karena dia yang berinisiatif pertama, karena ia yang teriak paling lantang? Kita akan lihat jawabannya di bagian ketiga. Kita masuk ke poin ketiga. Allah mungkin terlihat diam, tetapi ia tidak pernah absen. Saudara, selama 3 tahun Abimelek memerintah. Dan selama 3 tahun, saudara, teks ini tidak mencatat ada seorang nabi, ada seorang hakim, ada satu pun mukjizat. Gak ada malaikat Tuhan. Saudara, hakim-hakim ini wajar ketika kita membaca Hakim 9 ini jika kita merasa Tuhan sudah meninggalkan tempat itu, saudara. Bagian ini saya rasa terasa sangat gelap di antara seluruh hakim-hakim ini, walaupun kita akan tetap melihat bagaimana kondisi ini akan terus memburuk.
Karena nggak ada pertolongan Tuhan di sini, nggak ada hakim yang dibangkitkan, saudara. Yang ada hanya politik, pengkhianatan, pertumpahan darah. Tapi saudara, perhatikan, ada selipan ayat, saudara, di ayat 23 yang mengatakan, Allah mendatangkan semangat jahat antara Abimelek dan warga kota Sikem. Saudara, ayat ini membingkai ulang seluruh pembacaan kita. Saudara, satu kalimat ini memberitahu kita bahwa segala yang kita baca, saudara, setiap pengkhianatan, bahkan setiap tipu daya sedang berlangsung di bawah kedaulatan Allah yang tampaknya absen. Ia tidak pernah absen, saudara. Karena ini semua terjadi di bawah kedaulatan Allah. Yang Allah lakukan adalah ia sedang bekerja di balik layar. Ia mengendalikan, saudara, konsekuensi yang memang dihasilkan oleh dosa. Saya ulangi, apa yang Allah kerjakan adalah ia mengendalikan konsekuensi yang memang selalu dihasilkan oleh dosa. Perhatikan, saudara, betapa tepatnya Allah menggenapi kutuk yang Yotam katakan. Para pemuka Sikem yang dulu begitu setia kepada Abimelek mulai berkhianat kepada Abimelek. Ada seorang yang tiba-tiba muncul namanya Gaal dan menghasut kota itu untuk memberontak melawan raja yang baru saja mereka nobatkan. Abimelek dapat meremukkan pemberontakan ini, tapi amarahnya terus tersulut. Ia menghancurkan kota Sikem itu sendiri pada akhirnya. Kota yang dulu menjadikannya raja, sekarang ia menaburinya dengan garam, saudara. Tanda bahwa kutuk terhadap tanah itu, agar tanah itu tandus. Lalu ia terus, saudara, menyerang benteng menara Sikem, tempat para pemuka kota itu berlindung. Persis seperti yang diperingatkan Yotam, saudara. Api akan keluar dari semak duri dan melahap mereka yang berlindung padanya. Dan itu yang terjadi kepada Sikem. Tapi kita lihat semak duri ini tidak cuma membakar orang lain. Semak duri ini terbakar, saudara. Abimelek, saudara, lanjut menyerang kota Tebes. Saat ia mendekati kota itu, dikatakan, dicatat ini ada seorang perempuan, namanya pun gak disebut, saudara, menjatuhkan sebuah batu kilangan dari atas tembok, terus kena kepalanya, remuk, terus dia ada sekarat, dia ada pasti mati. Terus kita lihat dia minta dibunuh sama bujangnya supaya jangan ada orang tahu kalau dia mati, karena lu bayangin, ini raja habis bunuh sana sini, sekarang dia mati cuman karena ada yang satu perempuan gak ada namanya, dia jatuhin batu kilangan, tak pas, saudara, remuk kepalanya. Tengkoraknya remuk, mati dia, matinya konyol, saudara. Walaupun, saudara, Abimelek bilang sama bujangnya, biar orang-orang nggak tahu aku mati di atas tangan perempuan. Tapi sampai hari ini kita tahu dia mati di tangan perempuan. Dan kita lihat di akhir pasal ini, demikian Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan Abimelek terhadap ayahnya. Ya, ini membunuh 70 saudaranya, juga segala kejahatan orang Sikem dibalaskan Allah kepada mereka. Saudara, apa yang terjadi di sini, saudara, adalah Allah yang sedang bekerja, adalah Allah yang sedang memberikan penghakimannya. Saudara, nggak ada mujizat di pasal ini, nggak ada hakim yang dibangkitkan, nggak ada malaikat yang turun. Yang terjadi di pasal ini, saudara, hanya dosa yang diberikan cukup waktu sampai akhirnya membunuh dirinya sendiri. Saya ulangi, apa yang terjadi di pasal ini adalah dosa yang diberikan cukup waktu hingga akhirnya membunuh dirinya sendiri. Dan inilah, saudara, keadilan Allah, penghakiman Allah yang penulis tunjukkan di dalam pasal ini. Saudara, Allah sedang bekerja. Dan saudara, jika keadilan rasanya tertunda, tapi keadilan itu bukan artinya tidak ada.
Saudara, mungkin hari ini kita hidup di dunia yang seringkali terlihat persis seperti Sikem. Mungkin Anda merasa Indonesia kayak Sikem di bawah Abimelek. Nampaknya orang-orang jahat makmur ya. Terus kita berharap ada kilat dari langit gitu ya. Ya tapi nggak terjadi juga gitu ya. Tidak ada campur tangan yang nyata dari Tuhan rasanya. Ekonomi memburuk, kondisi carut marut. Dan mungkin kita juga mengajukan pertanyaan yang sama yang diajukan oleh orang-orang Israel yang masih setia. Di mana Allah ketika kejahatan tampaknya sedang menang hari ini? Di mana Allah, saudara? Saudara, Hakim-Hakim 9 menjawab pertanyaan ini meski bukan dengan cara yang kita harapkan. Saya berharap ada kilat menyambar dari langit beres, tapi nggak kayak gitu, saudara. Keadilan Allah tidak selalu datang lewat hal yang spektakuler gitu. Seringkali keadilan itu datang lewat logika dosa itu sendiri. Seringkali keadilan itu datang lewat logika dosa itu sendiri, saudara. Karena dosa yang diberikan cukup waktu, cepat atau lambat akan menghancurkan dirinya sendiri. Saudara, yang Allah lakukan adalah Ia menyerahkan orang-orang berdosa tersebut kepada dosanya. Ia menyerahkan orang-orang berdosa tersebut kepada konsekuensi dari dosa mereka. Konsekuensi yang memang sudah digerakkan karena pemberontakan mereka sendiri, saudara. Semak duri itu, saudara, kalau dibiarkan begitu saja, pada akhirnya akan tersulut api. Saudara, raja-raja palsu jika dibiarkan begitu saja, pada akhirnya ia akan melahap kerajaan mereka sendiri. Saudara, ketika hari ini mungkin Allah nampaknya sunyi, Ia bukan sedang tidak hadir. Hari ini pun Ia sedang bekerja di tengah kita. Saudara, di Hakim-Hakim 9 ini kita telah melihat Allah yang ditolak, raja yang palsu, kota yang dibakar, dan seorang tiran yang tewas karena batu kilangan. Saudara, kita tahu Abimelek bukan raja yang kita inginkan dan bukan yang kita butuhkan tentu saja. Lalu siapa, saudara? Saudara, seluruh pasal ini sebenarnya sedang membangun kita ke arah pertanyaan itu. Siapa orang yang akan membaca pasal ini terus nggak bertanya, ini terus kondisi masa kayak gitu sih? Terus Tuhan ada di mana? Pasal ini membangun sebuah kerinduan, saudara. Entah disadari atau tidak. Dan jawaban akan pertanyaan dan kerinduan ini ada di dalam Injil. Saudara, Abimelek menjadi raja dengan cara membunuh saudara-saudaranya. Tetapi Yesus, saudara, Ia menjadi raja dengan cara mati bagi saudara-saudaranya. Abimelek, saudara, menumpahkan darah orang lain untuk mengamankan tahtanya. Tapi Yesus menumpahkan darahnya untuk mengamankan kita yang dikasihinya. Saudara, Abimelek memanjat 70 mayat untuk meraih sebuah mahkota. Tetapi Kristus, saudara, Ia meletakkan dirinya agar kita yang berdosa, dan mungkin kalau diberi kekuasaan kita nggak lebih baik dari Abimelek, supaya kita mendapat mahkota itu. Saudara, Abimelek menjanjikan naungan, tapi mendatangkan api. Tapi Kristus, Ia menjanjikan peristirahatan dan kedamaian. Dan Ia tidak akan pernah, saudara, tidak menepatinya. Saudara, hari ini kita butuh Sang Raja yang sejati, yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Saudara, penulis Hakim 9 ini gak perlu berkata secara langsung, kalian butuh raja yang lebih baik. Yang Ia lakukan adalah Ia menunjukkan kepada kita dengan rinci dan berdarah-darah persis apa yang dilakukan setiap raja palsu kepada orang-orang yang menobatkannya. Apa yang berhala yang kita pegang lakukan kepada kita. Dan jika hari ini, saudara,
kita menemui kenyataan dan kekecewaan, mari kita berbalik kepada Allah yang hidup, kepada Ia yang telah menyerahkan nyawanya kepada kita. Dan mari kita jawab pertanyaan ini secara pribadi. Siapakah raja yang tidak akan mengecewakanmu? Mari kita menyembah Dia yang benar dan hidup saudara di bawah naungannya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan Tuhan dengan setiap kekecewaan, dengan setiap ketakutan, dengan setiap kondisi yang kami alami hari ini. Tuhan, mungkin rasanya kami merasa Engkau diam. Mungkin kami putus asa dengan kondisi kehidupan kami. Mungkin kami terlalu takut bahkan untuk percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau mengingat kebaikan Tuhan. Kami mau mengingat karya-Mu di atas salib, penebusan-Mu. Kami mau bergantung, kami mau bernaung di bawah salib-Mu. Berikanlah kami keberanian. Berikanlah kami iman. Bekerjalah Tuhan, mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.